Elizabeth Paris tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang. Dia berteriak dan melemparkan barang serta mengeluarkan suara aneh. Abigail Williams juga berteriak dan kemudian menggerakkan tubuhnya ke posisi terlentang dan kaku. Tubuhnya bergerak menggeliat sambil terus mengeluarkan suara retakan tulang. Seorang dokter dipanggil untuk memeriksa Elizabeth yang pada saat itu berusia 9 tahun dan Abigail 11 tahun. Namun sang dokter mengatakan mereka berdua tidak menderita penyakit apapun. Tak lama setelah mereka, Ann Putman yang berusia 11 tahun juga mengalami hal yang sama. Dokter yang memeriksa mereka kemudian mengatakan bahwa ketiga insiden tersebut disebabkan oleh dorongan supernatural. Rentetan kejadian terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 1692. Elizabeth dan Abigail, putri serta keponakan pendeta setempat yang bernama Samuel Paris, beserta Ann Putman kemudian didesak oleh Hakim Jonathan Corwin dan John Hathorne. Ketiga anak tersebut lalu menuduh 3 orang perempuan telah mengguna-guna mereka, yaitu Tituba, seorang pelayan di keluarga Paris, Sarah Good, seorang pengemis, dan Sarah Osborne, seorang lansia. Serial cheaters, kasus tersebut dikenal dengan nama Salem Witch Trial atau pengadilan penyihir Salem. Pengadilan itu terjadi di Massachusetts antara tahun 1692 dan 1693. Pada saat itu lebih dari 200 orang perempuan dituding sebagai penyihir dan 20 lainnya dihukum mati. Persidangan pertama terjadi pada tanggal 1 bulan Maret 1692. Pada saat itu ketiga perempuan yang telah dituduh oleh Elizabeth, Abigail, dan Anne kemudian diinterogasi selama beberapa hari. Sarah Osborne dan Sarah Good menangis memohon kepada para hakim. Mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah penyihir dan mereka telah difitnah. Namun Tituba justru mengaku di hadapan para hakim. Dia mengatakan, iblis telah datang kepada saya dan dia meminta saya untuk menjadi pelayannya. Menurutnya seekor anjing hitam, kucing merah, burung kuning, dan lelaki berkulit hitam telah mewakili iblis untuk mengajaknya menghancurkan kaum Puritan yang saat itu mendiami daerah tersebut. Ketiga tertuduh itu kemudian dipenjarakan. Pada persidangan, Dorothy menjawab pertanyaan hakim dengan rasa takut. Dia menjawab terbata-bata. Dia adalah putri Sarah Good yang masih berusia 4 tahun. Para hakim yang melihat rasa takut pada diri Dorothy justru tidak merasakan empati sama sekali. Mereka mengartikan gerak-geriknya sebagai sebuah pengakuan. Tuduhan demi tuduhan mulai menimbulkan paranoia di kalangan masyarakat selama beberapa bulan. Bahkan salah seorang anggota setia gereja bernama Martha Corey juga dituduh sebagai seorang penyihir yang membuat para anggota gereja lainnya yakin siapapun bisa menjadi penyihir. Pada bulan Mei tanggal 27 tahun 1692, Bridget Bishop berkata di pengadilan, "Saya suci bagai anak yang baru lahir." Dia mengatakan hal tersebut karena tuduhan yang sama seperti para perempuan lainnya. Sangat disayangkan, pembelaannya tidak meyakinkan pengadilan. Ditambah lagi Bridget memang dikenal sebagai seorang penggosip yang menganut pergaulan bebas. Dia kemudian dijatuhi hukuman gantung pada bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 Juni. Pengadilan saat itu juga seringkali mengabaikan permintaan seorang menteri bernama Cotton Mather. Dia menyarankan bahwa hendaknya pengadilan tidak memasukkan bukti spektral seperti mimpi-mimpi dan penglihatan supernatural. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus terhitung 10 orang telah diberi hukuman gantung. Di bulan September 8 orang kembali digantung. Hal ini kemudian membuat Presiden Harvard, Increase Mather, yang juga merupakan ayah dari Cotton Mather, juga menyuarakan hal yang sama untuk tidak menggunakan bukti spektral dalam pengadilan. Dia mengatakan lebih baik ada 10 orang tertuduh sebagai penyihir tidak diadili daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Gubernur Phips kemudian menanggapi permohonan Cotton dan Increase Mather. Pada saat itu istrinya sendiri telah dituduh sebagai seorang penyihir. Dia kemudian
kemudian memerintahkan agar tidak ada lagi penangkapan dan hanya menghukum seseorang berdasarkan bukti fisik. Dia memberi pengampunan pada bulan Mei 1693 kepada semua tawanan. Namun hal itu dianggap terlambat dilakukan karena keputusan pengadilan yang absurd telah memakan banyak korban. 19 orang telah digantung di Gallows Hills. Bahkan seorang kakek berumur 71 tahun ditekan dadanya dan dikubur dengan batu sebagai hukuman hingga nyawanya melayang. Beberapa tawanan juga meninggal di penjara. Setelah rangkaian pengadilan tersebut, akhirnya Hakim Samuel Sewall mengakui adanya kesalahan dalam pengadilan. Bulan Januari 1697, Pengadilan Umum memerintahkan para penegak keadilan untuk berpuasa dan bertobat. Pada tahun 1702, Pengadilan Penyihir Salem dinyatakan tidak sah, dan tahun 1711 Massachusetts mensahkan undang-undang untuk memulihkan nama baik para korban yang telah dihukum tanpa bukti fisik yang jelas dan konkret. Ahli waris mereka memperoleh 600 pound sterling sebagai kompensasi. Namun butuh waktu 250 tahun, yaitu tepatnya tahun 1957, pemerintah Massachusetts secara resmi meminta maaf atas peristiwa di tahun 1692. Kisah nyata Salem Witch Trial telah menginspirasi Arthur Miller, penulis ternama Amerika, menulis naskah drama berjudul The Crucible. Serial killers hingga kini kisah pengadilan penyihir Salem juga telah menghiasi layar kaca melalui beberapa film dan serial TV.